kita akan belajar organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Yang pertama, sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sekelompok organ dalam tubuh manusia untuk memecah dan mengolah makanan dan demi menyerap nutrisinya. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan melalui proses pencernaan yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi dan pada akhirnya melewati proses pembuangan melalui anus dan dihasilkan berupa feses. Proses perjalanan makanan dari mulut sampai ke proses pembuangan ini disebut sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengetahui organ-organ pencernaan pada manusia. Ada yang tahu organ pencernaan manusia ada berapa? Iya betul, jawabannya ada 6. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah teman-teman, sekarang teman-teman sudah mengetahui apa saja organ dari pencernaan manusia. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dari organ-organ tersebut. Organ pencernaan yang pertama ada mulut. Fungsi utama mulut ini adalah menghancurkan makanan dengan gigi, sehingga ukurannya menjadi kecil. Organ selanjutnya ada kerongkongan. Fungsi utama kerongkongan adalah memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Selanjutnya ada lambung. Fungsinya adalah untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Organ pencernaan selanjutnya ada usus halus. Fungsi utama dari usus halus adalah menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Selanjutnya ada usus besar. Fungsi utama adalah penyerapan air dan pembentukan feses. Organ pencernaan yang terakhir ada anus. Fungsi utama anus adalah pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih proses pencernaan makanan pada manusia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, makanan melalui mulut. Organ yang ada di dalam rongga mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut ikut ambil bagian dalam proses ini. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Selanjutnya, makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atas persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan akan didorong menuju ke lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Setelah sampai ke lambung,
Makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin, dan renin. Secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Di dalam usus halus, sari-sari makanan diserap. Dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Fungsi usus besar adalah tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa makanan. Makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya yaitu cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Yang pertama, makan makanan alami untuk melindungi lambung. Yang kedua, banyak makan serat untuk menyehatkan usus. Yang ketiga, mengonsumsi probiotik untuk melancarkan pencernaan. Selanjutnya, minum air untuk mendukung fungsi hati. Selanjutnya, berhati-hati dalam mengonsumsi obat. Selanjutnya yaitu organ pencernaan dan fungsinya pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan pemamah biak. Hewan ruminansia adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah. Yang pertama, dengan menelan bahan mentah, kemudian yang kedua, mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Berikut adalah beberapa contoh hewan ruminansia. Ada sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan lain-lain. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengetahui organ atau alat pencernaan pada hewan ruminansia. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan organ pencernaan hewan ruminansia, yaitu dengan contoh sapi. Yang pertama ada mulut, berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti gigi, ada lidah, dan ada saliva. Yang kedua adalah esofagus atau kerongkongan, berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini terjadi karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran tekstur makanan. Organ selanjutnya adalah lambung, berfungsi untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali dan juga berfungsi sebagai pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Lambung terdiri dari rumen atau perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Yang kedua ada retikulum, proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Yang ketiga ada omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Dan yang terakhir adalah abomasum. Nah, di dalam bagian perut inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Abomasum berfungsi sebagai makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju ke usus halus.
Selanjutnya, organ pencernaan yaitu usus halus berfungsi sebagai menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Yang terakhir ada anus. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, kemudian sisa proses penyerapan akan dibawa ke anus. Sisa makanan tersebutlah yang akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya adalah proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia, dimulai dengan rumput dikunyah di mulut, kemudian masuk ke esofagus atau kerongkongan. Selanjutnya diteruskan ke rumen atau perut besar. Di dalam rumen ini akan terjadi proses pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Selanjutnya diteruskan ke mulut. Proses yang terjadi di mulut ini yaitu makanan dikunyah lagi untuk kedua kalinya dengan lebih sempurna. Selanjutnya masuk ke retikulum. Proses yang terjadi di retikulum ini yaitu proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Selanjutnya masuk ke omasum dan terakhir masuk ke abomasum. Proses yang terjadi pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Selanjutnya makanan yang sudah dicerna akan masuk ke usus halus dan dikeluarkan melalui anus. Demikianlah penyampaian materi organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.